warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat NPU yang dirahmati oleh Allah, sebagai orang Islam yang beriman, kita harus mempercayai bahwa Allah merupakan Zat yang Maha menerima taubat. Dia adalah yang Maha belas kasih. Bahkan ketika para hambanya melakukan kesalahan lagi dan lagi, Allah tetap bersedia mengampuninya jika dia mau bertaubat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan satu cerita hikmah Islami tentang kisah pembunuh 100 orang yang masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada zaman kaum Bani Israel terdahulu, dengan tujuan agar kaumnya tidak menyerah dan putus asa akan rahmat Allah. Pada zaman dahulu, kala ada sebuah kota berbahaya yang terkenal dengan kejahatannya. Di dalam kota tersebut hiduplah seorang pembunuh yang keji. Diketahui karena lingkungan sekitarnya yang buruk, dia tumbuh dan hidup menjadi pribadi yang kejam yang telah membunuh sekitar 99 orang. Suatu hari, dia merenung tentang kehidupannya dan ia bertekad ingin berubah dan memperbaiki diri. Tetapi di sisi lain hati kecil pembunuh tadi gelisah, mengingat kejahatannya yang telah membunuh 99 orang. Bertandanglah dia ke rumah seorang rahib yang terkenal sebagai ahli ibadah pada waktu itu. Dia bertanya, "Wahai rahib, aku telah membunuh 99 orang selama hidupku. Apakah pertaubatanku akan diterima?" Mendengar hal itu, sang rahib berkata keras, "Tidak ada jalan atas dosa-dosamu untuk diampuni," tegas rahib tersebut. Mendengar hal itu, merah padamlah wajah sang pembunuh dan terhunuslah pedangnya sehingga tewas sang rahib di tangan pembunuh itu sebagai korban ke-100. Sang pembunuh itu kemudian mencari satu orang yang paling berilmu di antara kaumnya. Setelah sampai di rumah ahli ilmu tersebut, dia menanyakan pertanyaan yang sama. Sang ahli ilmu menjawab, "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangimu dari pintu taubat." Bersama dengan hal itu, ahli ilmu tersebut kemudian berpesan kepada sang pembunuh tersebut untuk hijrah dan meninggalkan kotanya. Sang ahli ilmu memerintahkan dia untuk pergi ke sebuah kota, di mana kota tersebut hidup banyak orang-orang yang ahli ibadah. Dengan pindah ke kota tersebut, sang ahli ilmu berharap bahwa si pembunuh tersebut bisa bertaubat dan mendedikasikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Dengan wajah yang sumringah, si pembunuh itu langsung berangkat menuju kota yang dimaksud oleh sang ahli ilmu. Namun siapa sangka, ternyata di tengah perjalanan maut menjemput si pembunuh itu. Setelah kematiannya tak lama berselang, dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab, datang di hadapan si pembunuh itu. Kedua malaikat itu kemudian berseteru. Malaikat rahmat bersikeras ingin membawanya karena dia mati dengan niat untuk bertaubat. Sedangkan malaikat azab menginginkan si pembunuh itu disiksa dalam api neraka karena dosanya. Tak lama kemudian satu malaikat lain datang untuk menemani perseteruan malaikat tersebut. Malaikat yang datang tersebut kemudian berkata, "Hendaklah engkau mengukur jarak antara kedua negara yang ditinggalkan dan akan didatangi oleh si pembunuh ini untuk mendapatkan jawaban." Singkat cerita, ternyata lokasi meninggalnya si pembunuh tersebut lebih dekat dengan kota tujuan bertaubatannya. Akhirnya dibawalah jiwa si pembunuh tersebut bersama malaikat rahmat untuk dimasukkan ke dalam surga. Apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini? Yang pertama, bahwasanya ampunan Allah itu benar-benar sangatlah luas. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa meskipun dosa besar, asalkan ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, sebagai seorang muslim tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya sobat NPU. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.